Halo Kak Lidiana. Itu PPT. Itu dari PPT. Kak Lidiananya mana? Kak Lidiana, Kak Flu. Apa kabar? Selamat siang. Hilang. Ya. Ini lihat ininya pesertanya. Oh, Hai Kak Lidiana, Kak Flu, selamat siang. Waduh, ini kita kayaknya private class nih, Yun. Kak sama Kak Flu ya sama Kak Lili. Sama Kak Kak Flu Lili. sama Kak Lidiana kita private ini. Jadi ada 2.000 orang. Sebelumnya kita sapa dulu yuk, udah jam 2 nih. Iya, Ya kan? aja ya. Selamat siang teman-teman dari partner dimanapun teman-teman berada. Apapun yang terjadi, walaupun cuma satu, cuma dua, kita tetap jalan ya. Karena pasti kita tahu ada teman-teman yang mungkin butuh informasi mengenai topik yang akan kita bahas hari ini, Yuni. Benar sekali. Ya kan? Emang apa sih topiknya? Hari ini kita akan mengenai peraturan juga, salah satunya Peraturan. living yang banyak juga sih, Pi. Maksudnya yang Betul. proses juga nih kayaknya Yes. beberapa belakangan ini ya. Yes, jadi banyak juga yang nanya dan ternyata banyak yang nggak ngerti sebenarnya kita punya aturan yang namanya si sel transfer ini. Self transfer ini. Benar. Nah, tapi sebelum lanjut, perkenalkan saya Irianto Wicaksono dan saya didampingi oleh rekan saya, siapakah dia? Dengan saya Yudita Rida. Kita berdua dari tim Konda, gitu ya. Jadi kita akan membawakan training dalam 1 jam, mudah-mudahan nggak sampai 1 jam ya. Bisa kita kemas ringkas ya, kemas jelas ringkas, gitu ya. tapi jelas siap. Jadi kita penasaran nih, kalau teman-teman di sini Kak Flu, Kak Lidiana sudah tahu mengenai sel transfer belum sih? Atau udah ada yang masuk lagi nih, Pi, ada Kak Novia Nita. Kak Novianita. Ada Kakak Lady Oil juga nih, udah ada Kak Eli Kara. Ada yang tahu nggak sih? Coba kita lihat. Belum Pak, makanya ikut. Oh oke, belum ya. Oke, sip. Mudah-mudahan nanti jadi jelas ya, gitu ya. Apa sih sel transfer itu seperti itu? Ayo kita lanjut coba yuk. Kita mulai dulu dari slide pertama ya. Kita bahas. Nah ini kita penasaran juga, mungkin pengen tanya nih ke teman-teman. Sebenarnya. Oke. Teman-teman di sini join yang living kemarin apa sih? Kenapa sih join? Dipaksakah? Atau gila pengen banget emang join sama yang living gitu Yun? Bisa juga sih, bisa juga. Bisa, atau ya? Mungkin kebanyakan kalau aku pernah tanya kakak-kakak juga yang sempat udah jadi brand partner ya Pak ya sebelumnya, pastinya produknya tuh tapi bener apa join yang living karena memang tertarik sama produknya ya Kak Flo ya? Atau Kak Lidiana dipaksa awalnya. Siapa yang maksa Bu Lidiana? Katakan kepada Papi ingat di sini. Tapi sekarang pasti udah tidak merasa terpaksa lagi dong Bu Lidiana. Enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Kan awalnya. Adikku sekarang cinta. Oke. Kalau yang lain ada nggak yang joinnya karena apa sih gitu? Selain paksaan ya pastinya ya. Last option Pak anak. Oke, berarti nggak mau bertanya. Siapa yang namanya Papi? Kakak Flu Papi namanya. Kak Flu. Ingat berarti ya? Memang ada ketertarikan sama produknya gitu. Tapi memang benar sih teman-teman kalau kita lihat bahwa kita bergabung di Young Living sebagian besar sih rata-rata karena kemudian dia tertarik sama produknya terutama khususnya essential oil. Essential oil karena memang kita yang living identik dengan essential oil, benar nggak? Kalau di sini boleh tanya dong, sukanya apa sih essential oil? Kak Flo tadi emang kenapa anaknya gitu ya, yang nggak compliant itu karena bisa menyembuhkan apa kan gitu, kurang lebih. Kalau Yuni sukanya apa ya? Aku oil yang pertama kali ya, tapi nggak ada di premium sih Papi ya. Jelasnya adanya di essential oil yang blend ya? Bukan blend. Oh, kamu bukan apa? Bukan. Itu geranium. Emang enak. Siapa yang satu suara sama saya? Saya juga sih geranium. Cuman saya belakangan karena memang saya dikasih taunya sama kamu kan. Iya. Kalau saya pertama-tama pasti biasanya paling gampang tuh apa? Peppermint. Benar, peppermint itu semua orang pasti langsung kan sama Kak Nisa. Pasti sama Kak Lidiana juga peppermint dulu 2 tahun only peppermint Kak Lidiana. Oke ya. Tapi itu sih emang peppermintnya nyata sekali gitu loh. Benar. Ya kan? Langsung berasa. Nah, selain produk oil, kita punya apa lagi sih Yun?
Oke, kalau kakak Nah, bisa cek juga di layarnya ya, ada produk yang sangat-sangat aku cinta juga nih Papi. Ningxia. itu juga. Minumannya. Tapi boleh nggak sih Yun, aku juga kalau minum ya, belinya minum yang sasetan. Saya itu bisa kayak lebih dari 3 saset. Sebenarnya bisa, tapi cuman lebih baik ya, kenapa nggak sesuai dengan anjuran? Satu aja sehari sebenarnya itu. Tapi suka banget ya 3 bungkus loh, 3 saset loh kakak-kakak beliaunya. Kalau teman-teman kalau minum Ningxia berapa kali tuh? Botolan juga atau mungkin kalau di rumah iya. pakai ada botolan ya? Aku malah nggak botolan, kalau soalnya apa namanya, kalau kita belinya sasetan itu bisa dibawa-bawa, enak jadinya, tinggal masukin tas gitu kan. Benar. Kalau kakak-kakak di sini? Kayaknya sih mereka juga ini boleh Pak. 1 botol per day. Waduh, matilah 1 botol per day. Oke. Ya, mungkin banyak anggota keluarga di rumah ya. Benar. Nah, selanjutnya selain kita punya yang namanya Ningxia, kita punya produk apa lagi? Nah, ini dia nih. Ini yang saya lagi coba nih. Nah, aku udah kurang lebih 3 mingguan. 3 mingguan. Saya udah lumayan berapa bulan, cuman memang nggak teratur sih. Jadi ada bolong-bolongnya. Kadang-kadang minum, 3 hari enggak, 2 hari minum, 4 hari enggak gitu. Belum komit ya, Pak? Belum komit. Cuman saya suka sih sebenarnya sama rasanya. Ya kan, karena seger, asam seger gitu. Benar. Nih, ada kata-kata kolagennya sih, Pak. Yes, itu dia kata-kata kolagen. Kalau itu wanita itu kalau kata-kata kolagen tuh nggak kuat gitu loh dengarnya. Kolagen gitu kan. Nah, selanjutnya apa selain belum kolagen? Nah, siapa ini yang juga di rumahnya sudah lengkap nih tipsnya? Aku baru 1. Aku kurang yang scrubnya. Emang laundry-nya punya? Laundry udah punya dong. Udah pakai kemarin tapi. Waduh. Anak kosan nyuci. Udah semua tuh Kak Lidiana. Kalau yang lainnya nih gimana nih Kak Anissa? Sudah punya juga belum, tipsnya udah lengkap belum? Atau Kak Dian atau Kak Dwi nih yang baru bergabung nih, atau Kak Eli? Yes, Kak Novi tadi juga ada ya kayaknya ya. Udah banyak bergabung ya. Udah banyak bergabung. Nah, selain ini produk kita tuh punya apa lagi sih Yun? Lengkap semua kalau kata Kak Flo-nya. Wih, sudah lengkap. Cakep, sudah katanya. Sudah lengkap semua. Nah, cuman aku pengen nanya nih, selain ini kan sebenarnya kita juga punya personal care. Benar. Ya kan? Kamu pakai apa Yun personal care-nya? Kalau personal care-nya Tif mouthwash. Oh ya, itu masuk bersih personal care. Aku punya juga tuh Tif sama Tif toothpaste-nya. Toothpaste aku belum nyobain. Jadi face wash, toothpaste, itu sama kalau kosmetiknya pakai? Aku juga pakai. Ini hasil pakainya. Jadi aku pertama pakai mineral sunscreen dulu, baru aku timpa lagi pakai foundationnya yang cair, lalu timpa lagi pakai foundation yang bentuknya bubuk gitu ya. Bubuk gitu ya. Waduh, pantesan aja kinclong banget ya dia ya. Oke, terus tapi selain produk, biasanya teman-teman kemudian tertarik bergabung dengan yang living karena juga salah satunya ini nih Yun. Karena jadi punya teman, benar nggak sih? Benar. Ya kan? Kenalan sama teman baru pastinya. Benar. Terutama paling nggak yang daftarin, ya kan? Iya, benar. Jadi kenal terus gitu, dia kenal lagi sama sponsornya, sama enrollernya gitu kan. Terus toto dibawalah ke sesuatu yang namanya si komunitasnya. Ada WhatsApp grupnya. Terus sering kumpul-kumpul, bikin DIY lah, atau ngapain lagi biasanya kumpul-kumpul teman-teman. Training nggak? Training. Pengenalan kan? Ada event-event juga kelas-kelasnya ya. Tuh, kalau Kak Lidiana pakai toothpaste, dia nggak ada lagi gigi lindung. Terus, nah benar banget Kak Lidiana, ini yang terakhir ya, yang mungkin juga kenapa teman-teman tertarik untuk bergabung, karena memang ada yang namanya si bisnisnya. Nah, bisnisnya di yang living ini kan memang kita lihat kita punya yang namanya compensation plan gitu ya. Jadi memang kita bisa menapaki tangga compensation plan tersebut di mana benefitnya semakin besar, semakin tinggi compensation plan yang kita raih. Benar. Tapi gimana tuh Yun? Biasanya kan memang pasti butuh perjuangan ya teman-teman untuk kita menapaki tangga compensation plan tersebut. Dan enggak waktu yang sebentar. Tapi biasanya perjuangannya. Betul, ada sih teman-teman yang kemudian dia benar-benar komitnya, kerja kerasnya dari awal sudah digenjot, sehingga dia, wah gila keren banget, dia bisa di atas lebih cepat yang daripada biasanya. Dan ini semuanya Pak teman-teman penasaran, berapa sih sebenarnya pendapatan atau komisi yang diberikan oleh yang living di setiap
kakinya itu teman-teman bisa jenjangnya ya. setiap jenjangnya, sorry kok kaki ya, setiap jenjangnya ke tangganya itu ada loh Yun di yang namanya Income Disclosure Statement. Kita singkat dengan IDS. Nah, di IDS itu lengkap banget. Kalau star itu berapa sih rata-rata? Kalau kemudian senior star berapa sih rata-rata? Tinggal kita kejar aja nih. Tahun ini, waduh, kudu silver nih. Kalau teman-teman tahun ini kira-kira mau jadi apa nih? Ada Akhir punya tahun. target, iya. Siapa yang punya target nih? Harus punya target nih. Kalau Aku saya, udah kelamaan nih di sini, jadi aku pokoknya target sampai akhir tahun ini yes. aku mau ke jenjang ranking yang ini gitu. Coba sebutin, nanti kita doain sama-sama. Apa? Adakah? Oke, nanti. Oh, dia pengen silver Kak Nia. Keren, Kak Sekarang Nia. Kak Nia di mana Kak? Kalau tahu Kak? Di mana tuh, di rumah atau ranking? Bukan ranking maksudnya. Ranknya di mana Kak Nia? Teman-teman boleh share sekarang lainnya apa, jadi nanti apa yang pengen diraih di akhir tahun 2022, kita di sini sama-sama doakan semoga itu kecapaian tuh. Re-rank eksekutif tadi silver, mantep loh Kak Wiwin, dia akan re-rank, dia pernah eksekutif nih, berarti sudah merasakan dong Kak Win, apa namanya, komisi eksekutif itu seberapa, kejar lagi nih gitu kan, karena kan pasti usaha tidak akan menipu hasil loh, ya kan? Nah itu dia. Makanya bantek nih Pak, bijaksana sekali. Jadi rata-rata pada pengen jadi silver ya, kita doakan ini. Sama nih, sama loh, Kak Francisca juga pengen jadi silver, Pak Putri, oh silver, keren. Berarti ini kelas kita ini akan kita doakan bersama-sama, teman-teman juga doakan bersama-sama. Semoga yang menghadiri training hari ini bisa meraih keinginan ranknya di yang living pada akhir tahun. Jadi rata-rata silver nih, ya kita aminkan bersama-sama, amin gitu yuk. Amin, kamu tuh juga udah lama stok nih katanya. Amin, tuh amin Kakak. Nah ini kan tadi hilang tuh gambar bisnis kamu. Oh iya. Ya, jadi mudah-mudahan ini juga bisa keraih sama teman-teman semuanya. Ini adalah hal-hal yang kenapa sih biasanya rata-rata orang bergabung di yang living gitu. Oke. Terus lanjut kita punya apa? Kalau nextnya kita. Nah, ini dia. Siapa sih sebenarnya? Nah, sebut brand Pak. Siapa ini brand partner kita ini terdiri dari orang-orang dengan latar belakang apa nih kira-kira? Pasti berbeda-beda ya. Beda-beda. Boleh tanya lagi dong. Oh, kok kali Diana? Oke, amin. RCD loh Kak Diana. Balik ke silver, naik terus. Oke, amin kali. Amin. Kita perlu memang the new one ya. Yes, betul. Kita perlu semangat, orang-orang yang semangat seperti teman-teman ini. Ya, jadi kalau kita latar belakangnya, kalau boleh tahu teman-teman di sini, apakah full time kerja di kantor, ataukah full time di rumah tangga, atau part time di kantor, atau punya bisnis lain, misalnya ada punya toko di rumah, atau dia bikin kue, atau apa sih? Oh, Kak Rizka adalah ibu rumah tangga. Oke, mantap. Ya, Bu Rizkanya. Terus ada siapa lagi nih yang lainnya? Nah, teman-teman di sini memang mau latar belakang seperti apapun. Tadi kalau Kak Rizka adalah ibu rumah tangga, mungkin tadi ada teman-teman yang lain. Yang kerja kantoran ada nggak? Nah, yang kerja kantoran tuh kan ya. Berarti lagi di kantor dong ya. Ini diam-diam nih dengerin. Kak Francisca juga nih. Kerja kantoran, benar banget gitu ya. Jadi kan memang ada yang asisten apoteker tuh Papi. Wow, jadi kayak ini dong, kayak Kak Indri sama Kak saya paham mengenai hal-hal seperti itu, berubah dia Kak. Ya. Nah terus ini berarti dengan latar belakang berbeda-beda ini pasti teman-teman di sini pasti punya kehidupan yang berbeda-beda juga, benar nggak sih Yun? Benar. Ya kan, kita nggak pernah tahu apa yang akan kita raih ke depan sana, ada perubahan apa di dalam hidup kita gitu kan, tiba-tiba nanti yang kerja di kantor kok dilalah dipromosiin di negara tetangga, ya kan, atau di kota lain, atau misalnya si ibu rumah tangga tiba-tiba punya usaha atau punya bayi lagi, pengen nggak tadi Kak Rizka? Di rumah aja tapi produktif, mantap Kak Dwi, punya bayi lagi, mau nggak Kak Dwi? Bisa ke Amerika, wah Kak Rizka lumayan, aku belum pernah ke Amerika. Ini Kak Rizka ya. Nah, jadi teman-teman dengan latar belakang berbeda-beda, kita nggak pernah tahu kehidupan teman-teman nanti ke depannya akan dibawa kemana nih Yun.
Oh, Ya kan? Oleh karena itu, begitu juga dengan teman-teman di sini di Young Living, tentu harapan kita semuanya pasti akan stay bersama kita di Young Living dan kemudian bisa go lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi gitu ya, sehingga kita akan selalu bersama-sama dan teman-teman bisa mendapatkan benefit yang semakin besar di Young Living. Cuman kan kita nggak tahu kehidupannya itu akan kemana dibawa, ya kan? Benar. Nah, kalau kita lihat selanjutnya adalah ini dia. Apa sih yang kemudian bisa membuat seseorang berhenti berhenti atau terhenti langkahnya di Young Living? Ada aja loh, karena ternyata banyak yang kemudian ketika kita ngomong sama brand partner, mungkin teman-teman di sini bisa share mungkin downline-nya, ya, timnya di dalam organisasi yang kemudian, aduh saya kayaknya nggak bisa lanjut nih langkah saya bersama Young Living, ada nggak? Atau kemudian ada yang tiba-tiba hilang begitu saja sampai akunnya terminate sampai drop in activity, ada nggak? Nah, biasanya ada aja sih yang seperti itu. Ada hal-hal yang di kedepannya kita nggak tahu nih, tiba-tiba dia berhenti. Banyak tuh kata-kata Kak Dwi itu. Banyak kan kata Kak Dwi. Nah, ini biasanya penyebabnya sih macam-macam. Coba kita lihat apa aja sih penyebabnya, Yun. Oke. Ini adalah neneng. Apa Yun coba yang pertama? Kalau kita lihat-lihat ya, maksudnya kita dengar-dengar juga ya. Ini ada beberapa alasan kenapa seorang brand partner berhenti langkahnya. Yes. Yang pertama, mungkin beliaunya ada kesibukan lain, ya misalnya kerjaan kantor. Ini kan banyak kerjaan kantor nih, Pi. Kerjaannya dia dipromosi, otomatis kan kerjaannya semakin banyak kan ya untuk porsinya. Yes. Itu juga mungkin si kakak ini punya bisnis lain nih, jadi dia berkembang nih, Pi, yang cuma punya 1 cabang, jadi punya 3 atau 4 cabang nih. Bahkan di beberapa provinsi yang beda nih, atau di kota yang beda nih. Ya, jadi bisnisnya lagi berkembang banget nih. Benar. Terus? Yang penyebab lain misalnya ke keluarga, tadi misalnya ada new baby lagi gitu kan. Jadi waktunya ya buat full untuk si babynya jadinya. Yes, jadi nggak sempat ngurus yang lain lah. Benar banget. Jadi disitulah karena kesibukan yang menyita waktu sehingga mereka yang livingnya bukan menjadi prioritasnya lagi, benar ya? Benar. Nah, itu ya bisa jadi kayak tadi kan kakak ada yang promosiin tapi bukan di tempat yang sama, tapi di kota lain. Atau nah, kotanya lain. atau negara lain. Tapi kotanya ini bukan di kotanya banget lebih. Jadi ke desa-desa terpencil. Oke. Kayak gini, kayak apa ya? Nah, rata-rata misalnya kayak dia ke remote area, apakah ke Papua bisa jadi, ya, atau kemana yang ternyata memang suka kendala internet, biasanya suka begitu. Koneksinya. Kalau enggak kemudian dia di sana mungkin secara target market kurang masuk gitu ya, walaupun sebenarnya bisa kita adakan edukasi ke lingkungan sekitar gitu ya. Cuman itu biasanya jadi alasan kenapa Pak saya kayaknya nggak lanjut dulu Pak karena saya pindah jauh banget. Benar. Gitu ya kan. Terus ada apa lagi Kak? Misalnya juga ada beberapa mungkin instansi yang misalnya untuk kegiatan direct selling ini tidak diperbolehkan ternyata Pak pada akhir. Itu ada sih yang memang lapor Pak saya sorry ya Pak saya nggak bisa karena kantor saya melarang. Jadi dia benar-benar keluar dari yang living, ya kan. Terus apa lagi? Kemudian misalnya ada, nah ini mungkin kalau untuk seseorang ya ada keterbatasan fisik atau ruang gerak. Mungkin yang sebabkan mungkin ada sakit, yang sebenarnya ya awalnya sehat tapi kan kita nggak tahu kondisi ke depan ya, sakit penyakit dan akhirnya ya tidak bisa meneruskan lagi kegiatan yang livingnya. Nah, yang pasti yang terakhir ini juga sering jadi alasan sih bahwa dia sudah kayak aku udah nggak ada passion lagi, gitu ya di yang living gitu. Jadi saya sudah tidak mau menggunakan juga, jadi dia kemudian tiba-tiba memutuskan untuk tidak aktif. Nah, rata-rata orang-orang kalau seperti ini mereka hanya tidak aktif aja, udah diem aja. Terus sampai dia akhirnya terminate tadi kan by system gitu setelah 12 bulan tidak aktif. Nah, padahal sayang loh Yun. Ini ya karena sebab-sebab orang stop ini kemudian dia tidak aktif, memilih tidak aktif atau dia kemudian benar-benar tidak bisa menyentuh yang livingnya sehingga akhirnya dia di-terminate by system, ada alternatif lain. Betul. Apalagi kalau mereka ini sudah mempunyai downline ya, udah punya organisasi juga, punya kelompok sendiri, punya komisi juga, ya kan sayang nih kayak teman-teman kayak Kak Dian, Kak Rizka nih yang pada aduh semangat banget gitu ya kayaknya memang pengen mengejar si compensation plan-nya, tiba-tiba harus berhenti. Itu gimana teman-teman? Di situ masih ada yang masih semangat lanjut dong ya.
atau kemudian ada nggak yang pikir mulai susah nih, nah ini boleh lo share di sini. Cuman kalau ada sempat mau pindah ternyata nanti bulan depan tapi ke kota-kota terpencil. Benar, terus mulai bingung nih mau diapain. Nah boleh lo cerita di sini ya teman-teman, nanti kita coba kasih solusinya. Nah atau downline-nya, mungkin bukan dirinya kita, tapi downline kita ada yang, iya Pak downline-ku ini ada yang dia sudah mulai hilang nih, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu loh Yud. Ya kan itu banyak yang kemudian terakhirnya dia bingung mau diapain. Nah ini sebenarnya ada solusi, bukan solusi sih, ada jalan lain bisa jadi solusi gitu juga, tapi ini bisa dipilih. Apakah itu Yud? Ya itu sell transfer. Nah yang penasaran apakah itu sell transfer? Penjelasannya apa sih Yun? Oke, sell transfer itu adalah itu suatu kegiatan Pak ya untuk mentransfer atau mengalihkan seluruh organisasi tim seorang brand partner kita kepada brand partner lain dari suatu organisasi di yang livingnya. Oke, berarti dia bisa katakan saya si pemiliknya brand partner, saya si pemilik brand partner tersebut yang harus stop tadi, entah dengan alasan apapun dia harus stop. Kemudian saya punya sebenarnya alternatif daripada ini. Saya sudah punya sedemikian besar, saya sudah meraih mungkin katakan senior star dan mau mendekati eksekutif, saya tinggalkan begitu aja sayang, lebih baik saya lakukan sell transfer saja. Oke. Ini kayaknya kita harus mengatur sebentar teman-teman, display settingnya deh, kita atur lagi yuk. Interview. Coba kita panggil ahlinya. Nah, you should see this. Oke, kita lanjut dulu nih. Tadi sempat ada sedikit ini ya, intro. Ada sedikit bantuan. Nah, jadi seperti itu. Jadi sampai sini jelas nggak teman-teman? Apakah itu sell transfer? Jelas ya? Untuk pengertian sendiri ya. Yes. Mungkin masih ada yang meragu nih, apa sih ini? Mungkin kalau ada kan istilahnya ada yang auditory, ada yang mesti dilihatin bentuk gambarnya mungkin ya. Betul. Kita lihat nextnya coba Kak Yuni. Aku manggil kamu Kak ya? Boleh deh. Kita lihat ibu. Ini Yun. Nah kan berarti penasaran sih siapa sih sebenarnya yang bisa menjual akun yang livingnya? Oke. Pastinya adalah brand partner. Harus pertama harus brand partner. Yalah kalau nggak brand partner kan dia nggak punya akun, gimana dia mau jual gitu kan? Jadi yang pasti itu pertama. Terus yang kedua, pastikan akunnya juga masih aktif harus. Oke. Jadi kalau udah nggak inaktif, otomatis harus diaktifin dulu. Tapi sayangnya kan kalau dia udah inaktif, tapi nggak ada misalnya kalau dia punya nggak ada keuntungan untuk dia untuk orang membeli akunnya dia, iya, benar kan? Sekali. Karena begitu akunnya dia sempat drop, dia tidak aktif. Kalau dia mau reaktivasi kan dia tidak punya tim. Iya, timnya udah naik ke atas lagi sebelumnya. Benar, tuh kemudian dia mau menjual kan? Gak ada benefit. Si pembeli buat apa benefitnya buat gua kan gitu ya. Nah, yang ketiga apa nih? Pastinya reasonnya atau alasan beliaunya yang tidak bisa atau tidak mau menjalankan kegiatan di yang Yes, betul. Itu reason itu harus jelas ya. Kenapa dia kemudian pengen menjual akunnya. Oke. Ini yang dari pihak yang mau jual. Iya. Nah, selanjutnya? Selanjutnya adalah siapa yang berhak membeli akun yang living tersebut, Pak? Yes, siapa itu? Pastinya seorang brand partner juga. Brand partner juga harusnya. Jadi nggak boleh seujuk-ujuk, sekonyong-konyong gitu ya. Misalnya saya punya nih akun, kemudian saya aduh karena satu dan lain hal saya nggak bisa lagi nih nerusinnya, gitu kan. Terus kemudian saya pikir saya punya adik namanya Yunita Rida, saya jual aja ke dia. Sementara Yunita Rida ini adalah bukan brand partner. Terus dia tidak bisa tiba-tiba mengisi lokasi posisi saya di dalam jaringan dan dia menjadi pemilik di jaringan saya yang tadinya saya punyai itu tidak bisa. Jadi gimana yang harus dilakukan oleh Yunita Rida? Misalnya saya mau menjual ke Yunita Rida yang bukan merupakan brand partner yang living. Berarti aku harus mendaftarkan diri dulu jadi brand partner nantinya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut step by stepnya, Papi. Oke, jadi dia tidak mempunyai catatan masalah berat yang living juga. Nah ini dia teman-teman kan, karena setiap permasalahan yang terjadi, pelanggaran di dalam yang living, tentu kan melalui kami nih, kita punya catatannya kan ya. Benar. Di situ ada catatannya di mana kemudian ketika seseorang pengen mengajukan akunnya untuk dijual, kita akan lihat
ada permasalahan nggak ya orang ini yang berat dan Ada kemudian historinya nggak? ada historinya nggak Ya. gitu kan? Oh ternyata pelanggaran kecil itu sih kita bisa merem. Cuman kalau pelanggaran cukup berat mungkin kita akan ada proses selanjutnya. Dan yang pasti yang terakhir nih, masih dalam satu kaki sama dengan penjual, itu maksudnya gimana? Benar. Jadi masih di dalam satu jaringan atau yang sama. Jadi nggak boleh misalnya beda upline gitu loh Pak. Jadi misalnya gini, saya mau jual nih, terus Uni ini adalah brand partner tapi di jaringan lain. Terus Uni ini punya downline namanya Kak Lidiana. Nah Kak Lidiana ini kemudian pengen beli jaringan saya, nah itu nggak bisa. Karena dia tidak satu garis. Jadi yang bisa membeli saya adalah turunan saya ke bawah. Gitu kan? Benar. Ya, jadi dia tidak boleh cross line gitu. Jadi nggak boleh sister line, dia harus satu garis. Jadi punya satu sponsor dan satu enroller ya. Satu enroller. Satu enroller. Oke. Selanjutnya. Ini kita lihat nih Kak Nia. Maksudnya jadi kita bisa beli akun upline kita ya. Bener Kak Nia? Asal ya udah ada. Bener. Asal ada kesepakatan seantara dan emang si upline-nya memang pengen menjual dan Kak Nia bisa approach karena kan upline-nya bisa menjual kemanapun kan. Benar. Jadi dan pastinya akan ada seleksi lagi. Jadi maksudnya ada persetujuan lagi dari kita, nanti ada juga nanti ke global. Yes, global juga akan ikut campur di sini untuk melihat atau menganalisa lebih jauh apakah boleh atau tidak dilakukan jual beli. Nah ini prosesnya gimana nih Yun? Oke, yang pertama kalau misalnya saya atau aku sebagai pemilik akun nih, Papi, aku mau menjual akun aku ke Papi, berarti aku harus ada surat, ada pemberitahuan nih, surat tertulis kepada Young Living alasannya. Maksudnya aku akan informasikan nama aku siapa, nama brand partner aku berapa, kemudian ditambah lagi nanti alamat aku, alasan, nanti di bawahnya baru ada alasan kenapa aku menjualnya ke Papi. Oke, itu namanya letter of intent. Letter of intent. Dan email ini di-emailkan ke siapa Yuni? Kalau emailnya nanti bisa di-emailkan nanti di next slide-nya sih, ada nanti ya, kita bahas nanti ya Pak. Oke, ini yang bikin slide soalnya Kak Yuni. Yang pertama, ini Papi juga ada poin-poinnya ya yang perlu kita ketahui. Yang pertama perlu diisi atau mengisi dan menandatangani formulir permintaan transfer organisasi yang juga ditandatangani dan disahkan oleh notaris. Siap. Jadi harus pakai ada legalnya gitu. Ada legalnya. Jadi kenapa? Karena kita menyangkut dengan commission. Betul. Nah itu dapetnya dari mana? Kalau nggak teman-teman penasaran pengen lihat nih kayak apa sih bentuk si form untuk transfer ini, dia bisa ngambil dari mana nih? Oke, bisa langsung dari virtual office atau VO-nya masing-masing brand partner kita atau kakak-kakak di sini. Kemudian cari nanti di menunya member resource. Kemudian klik lagi ada resource kategorinya. Kemudian getting started-nya. Nanti tinggal cari tuh formulir untuk sell transfer. Iya, sell transfer atau permintaan transfer organisasinya. Sell transfer. Sell transfer ya. Nanti teman-teman boleh buka klik di situ lihat-lihat ya. Jadi dia bisa diambil si formulirnya di-download dan di-print, diisi, kemudian ditandatangani oleh dan disahkan oleh notaris bahwa ini legit, ini legal, ini sah secara hukum. Ya, karena kan memang kayak tadi Kak Yudi bilang bahwa di sini ada komisi yang terlibat, ada jaringan di bawahnya yang terlibat, sehingga semuanya harus disahkan secara hukum. Yes, gitu benar kan? sekali. Nah, terus kalau ini kan si pemilik, kalau yang mau beli, boleh kita ke slide selanjutnya ya, Papi ya. Yes. Oke, sekarang juga ada contohnya juga ya untuk formnya ya. Kemudian si penerima akun atau si pembeli juga menyampaikan juga nih Papi pernyataan tertulisnya kenapa si beliau ini atau kakak ini mau menerima. Jadi kan tadi misalnya Yuni tadi yang menjual, kan Yuni bikinlah letter of intent itu kan, bikin email bahwa saya mau menjual gitu kan, dengan reasonnya ini. Dan kemudian saya sebagai pembeli saya juga menuliskan email ke alamat yang sama yang nanti akan kau sebutkan ya kan. Terus itu saya nulisnya saya mau membeli gitu ya, kurang lebih ya, dengan bahwa saya kesadaran dengan diri sendiri saya mau membeli dan isinya gitulah bertanggung jawab terhadap organisasi yang saya beli, kurang lebih seperti itu. Yes, benar. Ya kan? Pastinya ada poin-poin juga Papi yang harus perhatiin. Yang pertama tadi
tadi udah dijelasin di slide sebelumnya, harus berada dalam satu kaki yang sama dengan si penjualnya. Gitu ya. Tek, Benar. gitu ya. Kemudian tidak ada pelanggaran berat dengan yang livingnya atau historinya beliau. Betul banget. Kemudian sama menandatangani juga permintaan tadi transfer organisasinya. Kemudian mengisi form. Ini tambah lagi brand partner agreement. Karena dia kemudian harus menyertakan apa IR-nya ya, produk-produk yang harus diisi ya. Iya, sama nanti. Iya, kemudian alamatnya nanti disesuaikan aja, nanti di formulirnya tuh ada harusnya yang diisi, dilengkapin aja nanti Pak. Dan pastinya sih diisi juga. Kalau memang IR si sebelumnya mau tetap IR ya, tetap IR-nya ditulis di tanda tangannya juga ya di kolomnya. Nah, daripada penasaran kayak apa sih bentuk suratnya, ini kita pernah ada beberapa orang yang kemudian memang melakukan self transfer dan kita mengarahkan seperti apa, dan ini kurang lebih seperti ini suratnya, gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kebaca ya teman-teman ya. Kakak di rumah atau dimanapun kakak berada. Jadi intinya dia pakai bahasa Inggris, kenapa? Karena ini di-emailkan ke global ya. Ke global. Jadi global yang akan memproses. Makanya tadi kita bilang juga bahwa global akan punya andil besar. Dia punya keputusan terakhirnya itu ada di global. Gitu ya, apakah disetujui atau tidak. Ya, ini kalau kita lihat dari yang orang menjual sama orang yang membeli itu beda ya ngomongnya. Kalau yang sebelah kanan itu sebenarnya orang yang menjual. Dia bilang bahwa saya pengen willing to sell the account, selling the account. Ini membeli. Ya kan? Selling, dia menjual. Selling my account in Young Living dengan ID berapa gitu ya. Since I believe I have you have the capacity to do so, and ya gitu ya. Dia pokoknya bilang bahwa dia mau membeli, dia mau menjual karena dia sudah tidak bisa lagi memegang jaringannya. Kemudian di sebelah satunya itu adalah surat dari yang mau membeli bahwa saya mau membeli dan I will love to have approval to all, ya seperti itu. Ini adalah surat yang ditujukan ke global. Yes, benar. Jadi pastikan di atasnya ini kelihatankah hanya kursornya. Jadi di sebelah kanan atas itu adalah tempat dan juga tanggal pada saat proses letter intentnya dibuat. Betul. Kemudian di bawahnya from and to-nya ya, tadi diinformasikan kan nomor ID-nya berapa, kemudian sertain juga nama lengkapnya siapa. Kemudian sama juga yang bawah sama address-nya atau alamatnya. Betul. Baru di bawahnya alasan atau reason-nya. Nah ini ada yang tanya katanya, misal ada yang membeli akun downline atau upline. Biasanya sih membeli akun upline ya, karena kan kita tidak mau turun rank. Ya biasanya kita membeli akun yang lebih tinggi gitu ya, dengan mungkin dia punya rank juga lebih tinggi gitu ya. Maka akun tersebut atas nama siapa? Atas nama kita nantinya. Jadi tadi akun tersebut katakan si Yuni ini adalah eksekutif. Kemudian dia sibuk sekali sehingga dia tidak bisa menjual, tidak bisa mengelola akunnya tersebut gitu ya. Dan downline-nya. Karena kewalahan dia akhirnya bilang saya mau jual akun saya. Dia bilang pasti ke downline-nya karena yang bisa beli hanya orang-orang di dalam jaringannya satu garis ke bawah. Kebetulan sayalah yang paling bawah. Dan saya kebetulan adalah kakaknya si Yuni. Jadi Yuni pasti akan milih kakak saya aja deh yang ngambil gitu ya, karena jatuhnya nggak kemana-mana kan. Nah terus akhirnya dijual lah ke saya Irianto. Begitu prosesnya selesai, posisinya Yuni ini namanya jadi Irianto. Gitu kurang lebih. Iya benar. Ya kan? Jadi dialah yang akan memiliki organisasinya si Yuni sebelumnya dengan nama tetap sama Irianto. Jadi Yuni ini sudah hilang karena kan dia sudah jual. Jadi kepemilikannya pindah ke saya. Oke, tapi mungkin nanti kita akan lanjut lagi nih ya. Oke, nah sekarang setelah kita ngeliat nih suratnya ini yang seperti ini nih, pakai bahasa Inggris, ini kurang lebih seperti ini. Sendiri ya, tapi kita nggak ada formatnya ya. Jadi nggak ada format. Pokok intinya seperti itu, bisa seperti apapun ngomongnya gitu ya. Pokoknya bahasanya kalau yang jual itu adalah saya mau menjual karena, sedangkan yang beli saya mau membeli dan bertanggung jawab gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Yang pasti harus spesifik dan jelas aja. Jadi tim global juga tahu nih maksud. Benar. Gak usah jelibat panjang lebar berlembar-lembar, nggak usah. Singkat tapi jelas. Yes. Nah, tadi penasaran nih pada kalau bikin
formnya. Sale transfernya itu gimana? Oke. Kita Formnya lihat. yang kita udah ambil di virtual office, tapi ini bentuknya. Oke, udah bisa dilihat kan kakak-kakak di layarnya. Ini bisa diambil di kebaca nggak nih? Kebaca nggak teman-teman? Kebaca kah? Kalau kebaca mau kita ulas sedikit nih sama Kak Yuni, coba Yun. Oke, di paragraf pertama, di sana ada keterangan member name atau requester, itu berarti nama si penjual, Bapak. Aku yang jual nih, Ya. berarti aku masukin tuh nama di situ. Irianto Wicaksono, member number 123456, Ya. gitu kan? Dan hereby authorize-nya, baru kenapa mau jual ke siapa. Di bawahnya ada keterangan tuh siapanya. Jadi tuh member name, berarti Yuni Karinda, member ID-nya berapa. Nah, kemudian nanti ada ini ada kayak pernyataan gitu ya, Pak. Kalau memang setuju silakan disetujui. Nanti di bawahnya ada keterangan nih, Pak. Please select from the following options by the indicating the statement the best pertains ya to your request. Jadi gini, ada yang pertama kan, please terminate my existing Young Living membership after this transfer is complete. Misalnya gini, jadi misalnya Papi jual akunnya ke saya, ke Yuni, kemudian Papi ternyata nggak mau tetap meneruskan akunnya Papi. Iya, udah nggak ada Yun, aku udah bubaran aja, saya sibuk banget nih. Iya, benar. Jadi Papi bisa terminasi akunnya, pilihannya. Jadi pilih. Centang yang pertama tuh. Centang pertama, kalau Papi mau akunnya diterminasi. Yes. Oke. Kalau pilihan kedua, Papi memang menjual akunnya ke saya, tapi dia mau tetap belanja as a user misalnya. Yes. Jadi Papi centang yang kedua. Jadi tetap aktif nih akunnya Papi. Tetap ada, walaupun tapi tidak ada downline-nya Papi udah pindah. Jadi dia adalah di kaki, punya jadi kaki sendiri kan, terpisah sendirian dia. Rata-rata orang sih dia centangnya yang pertama, karena kemudian mereka memang sedemikian, karena biasanya orang yang sudah jatuh cinta sama yang living kan dia harus terhenti langkahnya di yang living pasti karena sesuatu yang memang berat, ya kan? Sehingga dia akhirnya benar-benar terminate tanpa dia ada di situ. Kalau dia masih bisa belanja di situ, ngapain dia jual kan gitu kan? Kalau dia ya. Jadi dia biasanya akan di centangan yang pertama. Benar. Terus selanjutnya Yud? Ya, kemudian tinggal tanda tangan ya. Iya, yang lupa di sini kan ada keterangannya please make the sale transfer effective for month. Jadi per bulan berapa mau efektifnya berlaku. Kemudian kalau sudah ini tanda tangani si siapa penjualnya, misalnya Papi, tanggal berapa ininya. Kemudian ini adalah si notarisnya. Bawahnya notaris dan legalize di kalau kita legalisir ijazah. Iya benar, Dicap ini dia legalize. Jadi sebenarnya notaris itu ada sih waktu itu teman kita juga yang dia selain si surat ini dia punya surat lagi terpisah dari notaris, itu kuat banget gitu ya. Tapi sebenarnya dia bisa aja notarisnya tinggal mencap di sini nih. Ini contoh yang merah ini sebenarnya contoh. Dia itu pura-puranya adalah cap notaris. Gitu. Biasanya memang ada dua sih. Nanti biasanya ada nama notaris, tanda tangan notaris, tanggal notaris dan sebagainya, nomor bukan nomor induk, nomor kenotarisannya dia gitu kan. Nomor daftar notarisnya. Seperti itu. Dan yang di bawah, sebelah kiri di bawah, kalau di atas tadi penjual, kan begini nama penjualnya, transfernya. Kemudian di bawah itu ada si pembelinya juga tanda tangan di tempat yang sama. Jadi ada kesepakatan di dalam legalisasinya ini ya. Jadi dalam satu surat sale transfer itu ada tanda tangan penjual, tanda tangan pembeli, dan tanda tangan notaris sebagai pengesahnya. Jadi tidak ada tuntutan di kemudian hari untuk hal ini kan. Itulah si notaris itu gunanya. Gitu teman-teman. Oke. Kalau udah clear, udah untuk surat-suratnya. Kita lihat lagi nih proses selanjutnya nih. Nah ini surat yang tadi kita bilang letter of intent itu, inilah ditujukannya ke sini ya Yun ya. Kemana itu Yun? Semua dokumen tadi yang sudah dilengkapi, misalnya surat letter of intent-nya, kemudian form tadi. Form sale transfernya. Iya, form transfernya yang sudah ditandatangani notaris. Kedua pihak dan juga notarisnya. Kemudian
brand partner agreement-nya, yes, KTP. Nah, lengkapi lagi, tapi dokumen yang perlu dilengkapi KTP brand partner yang sebagai penjual dan KTP si pembeli. Oke, dua-duanya ada ya. Dua-duanya harus ada. Oke. Dilapirin, kemudian silakan di-emailkan, dikirimkan ke alamat sales strip transfer@youngliving.com. Oke, Kemudian, ini ke global ya. Ke globalnya. Kemudian boleh cecen kita biar juga kita tahu nih Betul. flownya gimana di sana ya. Ada di conduct.id@youngliving.com. Yes, benar. Kadang-kadang teman-teman suka ada yang langsung ke sales transfer tanpa kita tahu. Benar. Jadi tiba-tiba kok nggak berjalan nih prosesnya, baru bertanya ke kita. Sementara kita, loh, emang ada proses sales transfer gitu kan? Iya, jadi kita menanyakan, kita nggak bisa follow up. Jadi kalau teman-teman kemudian menyelesaikan, nextnya tinggal bertanya. Kalau tidak belum ada perkembangan, bisa tanya ke kita bisa tahu ini yang mana nih gitu kan? Sales transfer yang mana, kita bisa follow up ke global gitu ya. Nah itulah kenapa kita perlu diselesaikan. Nah kemudian ada evaluasi oleh yang living nih gitu ya. Jadi kalau untuk penjual sendiri biasanya kita akan lihat apa sih alasannya menjual. Nah itu kenapa kita juga pengen teman-teman memang memberikan reason yang cukup clear dan cukup strong gitu ya. Kenapa sih pengen menjual gitu. Dan untuk penjual juga ada evaluasi tambahan, biasanya akan ditanyakan juga oleh global kalau misalnya OGP-nya nih, iya, memiliki OGP lebih dari atau minimum 50.000, iya. Kan? Ini udah tinggi soalnya. Betul, kan kemudian kita jadi tanya, gila udah setinggi ini kenapa dijual ya? Mau dijual, bukan pertanyaan lagi. Mungkin akan kita bener nih, nggak usah deh, jual aja ke saya. Salah. Salah ya. Jadi itulah kenapa ada evaluasi tambahan. Nah kalau untuk pembelinya, apabila ada catatan pelanggaran berat, biasanya kita akan tanya lagi nih, kita audit gitu kan. Misalnya dia sering melakukan pelanggaran gitu ya, sehingga kita melihat kalau dia kemudian membeli organisasi yang lebih tinggi dan lebih besar, pelanggaran ini apakah kemungkinan akan terus berjalan atau tidak, atau bahkan dia jadi mempunyai kesempatan untuk pelanggaran yang lebih besar lagi karena dia punya jaringan yang besar. Nah itu yang kemudian jadi catatan juga. Yang pasti tidak ada perubahan pada garis pensponsoran sebagai akibat dari proses sales transfer tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, dia satu garis nih. Jadi dia tidak ada perubahan. Jadi bukannya beda organisasi, terus kemudian yang ini beli ke sini. Nah itu kan berarti ada perubahan garis pensponsoran. Dan yang terakhir, penjual dan pembeli menyelesaikan semua kewajiban utang apabila ada terhadap yang living, ya kan? Karena kadang-kadang tanpa kita sadari loh, total ada owing balance sekian dolar, owing balance sekian dolar. Nah itu diselesaikan dahulu. Benar. Gitu. Oke, kita ke next selanjutnya ya, Papi ya. Yep. Next slide. Nah ini nih kan berarti proses transfernya, tapi nggak hanya di situ nih, ada lagi nih Yun. Apalagi itu Yun? Ini ya. Oke. Kemudian ini ada catatan tambahan baik untuk si pembeli sih khususnya Papi ya. Kemudian apabila nih Papi sebagai pembeli ternyata beliaunya sudah punya organisasi juga nih Papi dalam jaringannya Papi. Padahal Papi mau belanja lagi Papi, mau beli organisasi aku misalnya. Jadi otomatis Papi tidak akan bisa melakukan proses self transfer sebelum Papi melakukan self transfer juga untuk downline-nya. Betul. Berarti ada 2 kali self transfer dong? Benar. Jadi dari Papi ke brand partner Papi atau downline Papi yang lain, kemudian baru ke aku. Oke, jadi katakan Yuni ini adalah eksekutif. Kakinya udah banyak dong. Di antara timnya Yuni ada Irianto yang merupakan star. Boleh. Dia sudah punya kayak 3 orang di bawah saya nih. Oke. Saya nggak bisa serta-merta beli dan mengosongkan posisi saya ke posisinya Yudi, karena saya punya 3 anak loh. Benar. Anak langsung dititipin dulu ke orang lain. Berarti saya harus menjual organisasi saya dulu lagi. Benar. Gitu kan? Berarti ke salah satu dari 3 anak ini akan mengambil alih posisi saya. Setelah hal itu terjadi, pilih orang yang tidak punya kaki. Tidak punya jaringan ya kan, soalnya kalau dia punya jaringan dia harus jual lagi juga, nggak selesai nanti panjang. Jadi biasanya memang ada orang yang kemudian didaftarkan dahulu
ya kan, ditaruh paling bawah tanpa diisi siapapun, untuk kemudian setelah hal itu berjalan, orang inilah yang kemudian membeli organisasi kita gitu. Itu dia tadi kenapa sih kita harus sebagai catatan tambahan kita tadi. Nah, terus apa lagi, Yun? Kemudian melakukan proses transfer ini harus disetujui pastinya oleh yang living. Yes. Jadi kakak-kakak boleh mengajukan, tapi hasil akhirnya tetap di yang living. Ya, jadi apakah oke, boleh, aduh saya nggak boleh ya gitu, karena ada pelanggaran ini atau ini kok kayaknya nggak, ini sih banyak pertimbangan banyak pastinya. Dan akhirnya sama global, pihak global bilang ini nggak bisa ya. Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu. Ya, dan untuk semuanya kita ada biaya yang perlu dilakukan, harus dibayarkan oleh mereka berapa, Yun? Sebesar ini $50. $50. Apakah dia bayar atau dia dipotong nantinya ya? Ini kebanyakan sih, tapi yang nggak ada balance owing ya, maksudnya di akunnya, itu bisa pakai langsung pembayarannya, tapi nggak ada virtual account BCA ya kakak-kakak ya, karena ini yang langsung proses adalah global, Papi. Jadi yang dibutuhkan adalah kartu kredit. Oke, jadi biasanya harus memasukkan data kartu kredit pribadi, kredit sendiri ya, nggak boleh kartu kredit orang lain, karena memang peraturan kita kartu kredit yang boleh dimasukkan ke dalam akunnya teman-teman adalah milik pribadi. Soalnya begitu nanti pakai kartu kredit orang lain, begitu dicek sama si global, kenapa dia pakai kartu kredit orang lain? Nah, itu bisa jadi masalah di proses transfernya, ya kan? Jadi memasukkan kartu kredit pribadi dan itu akan dipotong langsung dari situ sebesar $50. Dan pastinya akan menerima balasan pastinya dari tim global. Yes. Kalau memang sudah berhasil diproses. Ya, betul banget. Jadi biasanya nanti at the end, tim global akan bilang, oke, your sale transfer has been processed. Dan biasanya nanti teman-teman bisa melihat bahwa posisinya teman-teman ada di tempat baru, di mana di lokasi itulah teman-teman membeli si akunnya. Iya, atau bisa cross check sendiri, tapi dari virtual office-nya kan di bagian My Organization kan bisa langsung dicek nantinya jaringannya udah masuk atau. Betul. Nah, kenapa Pak Bina? Ini akhir dari. Oh, ini akhirnya. Ini akhir dari presentasi kita mengenai sale transfer. Teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Apakah ada yang kurang jelas? Jadi harapan kita sih teman-teman di sini tidak akan berhenti langkahnya di yang living, karena kalau kita lihat memang punya banyak banget keinginan sampai akhir tahun. Ada yang rata-rata ada yang pengen jadi silver, ada yang pengen lanjut jadi RCD. Tapi mungkin ini adalah tambahan ilmu atau tambahan informasi buat teman-teman. Kali-kali ada downline-nya. Ya, di organisasinya, atau nggak mesti harus downline-nya. Mungkin ada teman-teman yang juga di luar jaringan, tapi belum tahu mengenai hal ini, boleh dibantu juga pengetahuannya. Gitu. Nah, ini ya sebagai tambahan informasi bahwa kemudian ketika melakukan proses sale transfer, tentu kita akan menduduki suatu posisi di mana kita mempunyai bukan kaki organisasi yang sesuai dengan posisi di mana kita membeli. Katakan si Yuni adalah seorang eksekutif gitu kan, dan kemudian Yuni sudah punya kaki banyak, saya adalah new member, saya nggak punya kaki. Begitu saya membeli organisasinya Yuni, tiba-tiba saya punya kaki banyak karena saya lah sekarang pemimpinnya. Saya yang ada, kayak bayangan teman-teman adalah gini, suatu perusahaan dengan struktur organisasi yang lengkap, di situ ada pemiliknya atau direktur utama katakan. Tiba-tiba direktur utama ini harus keluar, adalah orang yang menggantikan posisi, ya kan, dengan tiba-tiba dia sudah punya sekian banyak anak buah atau sudah sekian banyak tim dalam jaringannya. Nah, tentu kenapa sih kemudian ada letter of intent yang mengatakan bahwa saya bersedia bertanggung jawab atau kemudian mengurus lah istilah kasarnya organisasinya. Ya, kemudian teman-teman harus bersedia untuk melihat bahwa oh ini tim saya tiba-tiba dari saya tidak punya tim, tiba-tiba saya punya 100-200 orang di bawah jaringan saya, kan gitu ya. Dan saya harus memanage nih gimana teman-teman di dalam tim saya yang 100-200 orang ini akan develop juga. Jadi dia harus memang sebagai leader di dalam organisasi tersebut. Dan bahwa kemudian ketika dia menduduki organisasi baru tersebut, dia sebenarnya mulai dari nol. Benar, tidak akan mewarisi ranking
si penjual terakhir. Si penjualnya. Jadi penjualnya eksekutif. Mungkin ya bulan lalu misalnya, saya eksekutif nih. Aku jual ke papi, tiba-tiba. Benar. Aku beli nih, belum tentu saya eksekutif karena saya akan mulai dari nol. Tapi tergantung bagaimana kita menggerakkan jaringan di bawahnya. Kalau kita bisa membuat jaringan di bawah ini sama aktifnya dengan yang sebelumnya, mungkin kita di bulan pertama akan langsung menjadi eksekutif. Yang sama berarti dengan yang sebelumnya ya. Atau mungkin lebih lagi nih papi. Yes. Lagi kalau beliaunya bisa mengembangkan lagi organisasinya. Nah, pertanyaannya, kalau dia kemudian sudah silver 3 kali nih, kemudian dia mau jual dan dia belum pergi ke retreat, dia dapat nggak retreatnya? Enggak, papi. Enggak. Karena tadi kan kita tidak mewarisi apa yang si penjual tadi sudah pernah dapat atau didapatkan si penjual. Jadi kita dianggap lagi nol. Start from nol. Tapi kan kita punya jaringan senilai silver. Ya kan, kalau kita bisa mengurus dengan benar, kita bisa memanage jaringan dengan benar, maka mungkin dalam 1 bulan atau 2 bulan kalau kita penyesuaian, katakan kita bisa back to silver karena nilainya silver secara jumlah, secara orang-orang nilainya silver. Kita silver 3 kali dan kita akan dapat retreatnya. Atas nama kita ya. Atas nama kita. Atas nama sendiri kakak-kakak. Nih ada pertanyaan-pertanyaan nih, kita lihat yuk. Tadi sudah dijawab, ya ini sekarang Kak Lady Oil. Oh, Kak Devi nama beliaunya. Oke, Kak Devi. Apakah bisa level 2 membeli organisasi 2 tingkat di atasnya? Maksudnya level 2 itu gimana, Kak? Jadi gini. Mungkin 2 level kali ya naik gitu. Iya, Kak Devi sebenarnya Kak Devi bisa membeli level berapapun di dalam 1 garis ke atas ya. Katakan misalnya Kak Devi di paling bawah nih, ya kan, tidak punya tim, benar-benar di segitiganya jaringan itu di paling bawah. Mau beli si berapa level ke atas boleh, asal ada kesepakatan. Memang orang ini menjual pertama. Saya lagi mau jual loh, gitu kan, saya udah masuk lagi nih. Dan biasanya orang ini karena posisinya tinggi, dia akan memilih siapa yang membeli, ya kan. Jadi dia tidak open untuk publik gitu. Jaringanku, saya mau menjual, siapa mau beli. Biasanya dia akan memilih orang yang memang bisa mengelola, punya kemampuan, punya leadership, biasanya seperti itu. Atau yang memang dia dekat secara hubungan, apakah dia adiknya, atau saudaranya, atau sahabatnya, biasanya dia akan memilih. Karena kan kemudian anak ini akan diuntungkan kan dengan dia membeli posisinya si orang ini yang sudah tinggi. Seperti itu. Ya, jadi begitu Kak Devi. Jadi mau level 2 nggak apa-apa, bisa aja mau level berapa di atasnya juga nggak apa-apa, asal kesepakatan itu ada. Seperti itu. Jelas nggak Kak Devi? Ya Kak Devi ya. Kak Devi. Oke. Sekarang selanjutnya siapa? Kak Syira. Hai Kak Syira. Kak Syira nanya apa nih? Tadi Kakak Syira nanya, beliaunya datang telat nih Kak Syiranya. Kak Syira mau nanya nih, dapat PPT-nya saya di mana nanti ya, karena saya telat masuk di tengah-tengah. Tapi dia sorry sih, dimaafkan Kakak. Maafkan. Di mana bisa dapatnya Kak Yuni? Sebenarnya nanti kita akan ada juga mungkin di YouTube ya Bapak ya, untuk training kita. Tapi kalau untuk PPT bisa akan kita taruh di virtual office. Nanti Kakak bisa cari juga. Sebenarnya tentang cell transfer ini juga kita udah input, tapi di bagian di Conduct Corner nanti Kak Syira boleh dicek juga. Yes, kalau sekarang mau ngecek bisa langsung ke Conduct Corner. Soalnya kalau training ini nanti kita butuh proses, mungkin tidak hari ini, bisa 1-2 hari ke depan ya, baru kemudian dia akan dimasukkan ke dalam YouTube channel kita. YouTube dan juga memang ada bagian sendiri untuk ininya sih. Untuk trainingnya. Kan? Oke, jadi seperti itu. Oke, begitu ya Kak Syira ya. Oke, Kak Devi juga bilang terima kasih, sudah cukup jelas katanya begitu. Nah, yang lain ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas Kak? Udah. Kayaknya lah. Sering buka virtual office juga nih kayak kakak-kakak. Iya, mungkin cari tahu nih apa sistemnya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Tapi apapun itu gitu ya, pokoknya teman-teman di sini jadi paham bahwa kita punya punya yang namanya cell transfer ini gitu ya. Jadi hal tersebut dimungkinkan. Teman-teman nanti kalau ada kepikiran tapi belum jelas bisa langsung tanya kita juga gitu ya. Boleh lewat email pasti. Bisa lewat email ke
.id@yangliving.com. Yes. Nanti aku coba buat ya biar teman-teman bisa mungkin mau kopas nantinya ya Papi. Tapi pasti nanti kakak-kakak pada saat email mohon informasikan nomor member dan nama lengkapnya dulu ya. Jadi kita tahu nih dengan kakak siapa kita berhubungan nanti ya. Nih Kak Lidiana nanya nih, kalau ada member yang meninggal itu bagaimana mekanismenya? Jadi sebenarnya ini adalah training kita di bulan depan nih Kak. Judulnya adalah warisan atau penerusan. Jadi sebenarnya dia masuknya bukan sale transfer Kak. Karena kewarisan benar. Karena kalau meninggal biasanya kan yang paling berhak adalah keluarga dong untuk mendapatkan posisi tersebut, apalagi kalau dia sudah tinggi ranknya di yang living kan, di situ ada uang yang memang diterima kan, ada komisi yang diterima. Jadi katakan dia seorang gold ya katakan nih, terus dia mungkin karena satu dan lain hal dia meninggal. Nah yang pasti yang pertama harus diurus adalah dia harus buat surat kematian, ya kan? Terus dia menyertakan kartu keluarga, KTP yang meninggal, KTP sama yang akan mewarisi. Siapakah yang bisa mewarisi? Biasanya adalah satu garis nih, ke samping atau ke bawah. Kalau ke samping itu istri atau suami, kalau ke bawah itu anak atau orang tua, gitu. Yang mana yang paling mau. Tapi kemudian misalnya, biasanya sih harus ke samping dulu. Nanti coba saya lihat ya, seharusnya ke samping dulu ke suami, ke istri, ya kan? Karena pilihannya cuma satu. Cuman kalau dia kemudian tidak, suami atau istrinya sudah tua dan tidak berminat untuk menjalankan, ya dia harus ke bawah. Kalau ada anaknya yang tertarik, misalnya anaknya 4, ada 1 anaknya yang tertarik, berarti harus buat notaris bahwa yang 3 lainnya memang memberikan si akun yang living ini ke si A. Anak keberapa. Jadi kita nggak mau ada dispute di keluarga itu ya, kemudian setelah ternyata anak ini mengelola dan sukses, dia komisinya gede, dia ke luar negeri ikut retreat, terus yang 3 loh, kan itu juga hak saya dong, saya kan juga waktu itu anaknya. Nah itulah kenapa kita membutuhkan ada notaris di sini yang mengesahkan, oh kalian semua udah setuju kok kalau ini diambil sama si A. Ya, jadi itu sih warisan jatuhnya ke Kak Lidiana kalau dia meninggal dunia. Kecuali dari keluarganya kemudian tidak tertarik nih mau meneruskan itu ya, itu berarti apakah dia harus mengambil alih dulu? Kemudian baru sel transfer ya? Bisa, tapi nanti global memutuskan itu. Oke, global yang memutuskan. Cuman kalau tadi pertanyaannya Kak Lidiana, itu memang lebih pas kalau dilakukannya sebagai warisan dan bukan sebagai sel transfer. Gitu Kak Lidiana. Anak masih kecil dan suami repot dan 2 anak, berarti bisa dibeli downline-nya ya. Asal memang ini nanti Kak Lidiana ini saya parkir ya, saya tanya. Soalnya itu kan berarti idle. Apa namanya sih, kondisi si akun itu kan tidak ada pemilik ya kan? Karena pemiliknya sudah meninggal. Jadi yang mau menyetujui menjual siapa? Nah kan harus ada orang yang menyetujui menjual nih. Apakah ada proses tambahan untuk itu? Gitu ya. Jadi kok proses normalnya adalah si pemilik akunnya harus nulis surat dan menyatakan saya mau menjual karena ini. Dia kan nggak bisa diwakili sama, kalau dia sudah meninggal, dia nggak bisa diwakili sama pasangannya atau sama anaknya ya kan. Nah seperti apa nih prosesnya? Nanti coba kita konfirmasi lagi ke global. Gitu ya Kak Lidiana ya. Nanti kita bisa bulan depan kita ngomongin warisan, mungkin hal tersebut bisa kita masukin juga. Setuju? Oke, nanti berarti Kak Lidiana kita ketemu bulan depan, lebih lincinya lagi ya nanti Kakak ya. Apa itu tadi Kak? Di atasnya Kak Lidiana ini. Oh, oke, dibantu kita sama bisa ke hak waris, misal orang tuanya jika masih ada. Iya benar Kak Debi, makasih banyak Kak Debi, masih ingat dong ya sama Kak Debi Mutia teman-teman. Jadi katanya bisa ke hak waris kalau orang tuanya masih ada. Jadi kalau misalnya pasangan nggak ada, bisa ke keluarga yang berarti dia bisa harus keluarga dulu. Jadi yang mewakili pihak si almarhum untuk melakukan penjualan gitu ya. Dia mengatasnamakan hal itu. Ya, warisannya ya. Oke. Oke. Nanti secara clear-nya kita akan kembali Kak Lidiana ya bulan depan kalau ketika kita membahas mengenai warisan. Gitu bisa tuh katanya Kak Debi. Oke. Ada lagi Kak? Kita lihat
teman-teman yang pada mau menjadi silver ini kayaknya semangat sekali. Ini yang ada yang lagi di kantor kah? Atau ada lagi di mana kah? Di rumah kah? Kayaknya kita harus terima kasih loh, Bapak. Mereka menyempatkan waktunya untuk ikut training hari ini ya. Siap. Nah, teman-teman kayaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya, Kak. Ini ya. Udah. Nanti kalaupun belum jelas atau masih ragu, kakak-kakaknya boleh kirim email ke conduct.id@yangliving.com ya. Betul banget. Nah, jadi ya seperti kita ingatkan lagi bahwa teman-teman sudah bergabung dengan Young Living tentu dulu dengan alasannya, why-nya kenapa sih pengen gabung, dan kemudian tadi banyak juga yang bilang karena ada bisnisnya loh Pak, nggak hanya produknya. Oke, itu keren banget. Berarti kita juga lihat bahwa keinginan teman-teman untuk selalu berada di Young Living itu juga besar. Ya, apalagi dengan tadi ada yang pengen jadi silver, kemudian pengen terus lanjut jadi RCD dan sebagainya. Harapan kita teman-teman langkahnya tidak berhenti ya sampai hari ini, bulan depan, tahun ini, tahun depan, tapi seterusnya berada di Young Living ya kan, karena kita akan menjadi satu keluarga, satu komunitas. Tapi apabila ada hal-hal yang kemudian akhirnya harus memberhentikan atau menyetop langkah kita di Young Living, tentu teman-teman sekarang sudah tahu ada alternatif-alternatif yang bisa diambil. Ya, ayo ini ada mau ditambahkan? Kerikil pasti ada di perjalanan, apalagi kalau perjalanan makin tinggi ya Bapak ya. Tapi jangan kendor semangatnya. Semangat. Oke. Jadi demikian dari saya Irianto dan saya Yunita Rida dari Studio 1 Young Living. Ini Conduct News. Kita Conduct News gitu ya, pakai Conduct News gitu kayaknya keren deh. Oke, kita akhiri di sini training kita hari ini. Sampai ketemu di bulan depan dan kita mungkin akan membahas warisannya. Kayaknya teman-teman banyak yang perlu tahu hal-hal seperti ini. Stay tune ya Kak Lidiana tadi ya, biar kita bisa update lagi terkait warisan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Dadah. Dadah, selamat beraktivitas.